Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channelnya Investo. Jadi kita akan berbagi mengenai sesuatu yang paling sering dihadapi oleh namanya investor atau pemegang saham. Jadi video ini dibagikan berdasarkan cerita sesungguhnya atau kasus-kasus yang pernah kita tangani di Investo, sehingga ini memberikan inspirasi buat kami untuk men-share terhadap teman-teman yang sekarang ini, baik yang sudah melakukan investasi di perusahaan, menjadi seorang pemegang saham, atau memang yang akan terjun. Jadi ini kita bagikan di dua sisi, jadi sisi yang pro atau yang kontra. Jadi sisi dari sisi pemegang sahamnya atau dari sisi perusahaan yang ingin menggait orang-orang menjadi investor atau pemegang saham. Jadi satu hal yang ingin kita tekankan bahwa pentingnya untuk melakukan perjanjian pemegang saham. Jadi kenapa perjanjian ini penting? Karena memang perjanjian ini mengatur mengenai hak dan kewajiban apa saja yang diperoleh oleh para pemegang saham. Jadi katakanlah jika dalam sebuah perusahaan itu selalu ketemu antara intelektual kapital, orang yang mempunyai ide, gagasan, yang akan mengerjakan bisnis day to day-nya sampai selesai, ada yang kemudian orang yang memiliki kapital. Nah, cukup banyak kejadian bahwa intelektual kapital ini selalu kalah dengan kapital, manakala perusahaan menginginkan penambahan modal, kemudian ingin menambahkan likuiditas terhadap perusahaan agar perusahaannya maju sehingga terjadinya delusi saham. Sebenarnya delusi saham ini bisa diantisipasi dengan melakukan perjanjian pemegang saham. Let's say ketika membangun di awal, kemudian para pemegang saham itu terbagi 4951, 7030 atau 7525, ini tergantung dari negosiasi di awal. Nah, kemudian membuat perjanjian pemegang saham manakala adanya penambahan modal perseroan, maka saham dia tetap berada di angka tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya-biaya tambahan atau penyertaan modal tambahan. Ini bisa saja dilakukan dalam sebuah perjanjian. Nah, hal-hal lain yang berkaitan dengan dividen. Nah, dividen itu hal yang paling sangat strategis atau bisa dibilang yang paling sering menjadi persoalan. Ada kemudian dividen itu memang penyertaan modal sehingga dia meminta dividen. Nah, ada kemudian dividen itu diminta tetapi dia tidak pernah melakukan penyertaan modal. Jadi dua hal ini menjadi kekisruhan di dalam perseroan. Kalau dia kemudian menyertakan modal, maka pastikan Anda memiliki modal 10%. Kenapa? Minimal 10% jika Anda memiliki modal dalam perseroan, maka Anda bisa melakukan gugatan derivatif. Jadi contoh misalkan sudah sekian lama RUPS tidak pernah dilakukan, Anda bisa mengajukan RUPS ke pengadilan. Kemudian jika memang perusahaan selalu mengakunya rugi, maka Anda bisa menunjuk ahli untuk melakukan audit. Jadi ahli forensik dan segala macam. Ada 3 orang ahli yang ditunjuk oleh pengadilan untuk membantu Anda memeriksa perseroan. Apakah benar laporan keuangan yang dilakukan oleh para direksi sehingga Anda mengalami kerugian. Nah, kekuatan di Undang-Undang PT kita menyebutkan bahwa kita punya hak untuk melakukan tindakan apapun di 10%. Nah, walaupun dalam prakteknya kita akui ya, dalam prakteknya menjadi simpang siur berkaitan dengan syarat 10% ini, karena memang operasionalisasi dalam gugatannya sendiri beragam. Jadi formatnya beragam. Tapi paling tidak, satu hal yang kita garis bawahi bahwa kita yang memiliki saham 10% ini bisa mengajukan itu, dan ada putusan pengadilan maupun putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan terhadap permohonan ini. Jadi kekuatan kita di situ kuat. Jadi kalau Anda diminta untuk menjadi pemegang saham, pastikan Anda sejumlah uang yang Anda setorkan itu di angka 10%. Sehingga 10% itu bisa menguatkan posisi Anda di dalam perseroan. Nah, kemudian ada juga pihak-pihak yang terlibat di dalam perseroan tetapi tidak pernah melakukan penyertaan modal. Nah, ini menjadi masalah. Jadi mungkin dulu akses ya. Jadi ada project atau segala macam, dia bisa akses ke sana, kemudian dia minta 10%. Ada macam-macam kejadian kenapa saham ini diberikan kepada orang-orang tertentu. Kebanyakan memang saham yang dikasih atau saham bahasa kita giveaway itu berkaitan dengan power ya. Power tidak melulu soal perizinan pemerintahan, tapi power juga berkaitan dengan adanya hubungan dia dengan pihak yang lain yang bisa memuluskan proyek ini sehingga dia meminta untuk 10%. Nah, berkaitan dengan ini, masuknya orang ke dalam perusahaan itu mudah. Jadi jual beli saham kah, atau dia masuk ketika melakukan pembuatan perseroan kah, tetapi mengeluarkan orang di dalam perseroan itu sulit. Nah, bayangkan jika nanti kedua visi ini tidak ketemu, jadi visi Anda dengan visi orang yang masuk di dalam perseroan karena tadi akses tadi, kemudian sudah berlawanan, maka ini menjadi masalah. Nah, kalau dia punya 10%, maka yang seperti yang statement kita sebelumnya, dia bisa melakukan RUPS, dia bisa meminta untuk ditetapkan para ahli dan seterusnya. Jadi power dia ada. Kalau dia di bawah itu, dia juga tetap bisa meminta
Misalkan adanya kerugian yang dilakukan oleh direksi, dia bisa meminta langsung atas nama perseroan untuk melakukan pertanggungjawaban oleh direksi kah, oleh komisaris kah, atau oleh putusan pemegang saham yang lain yang mayoritas yang menurut dia itu merugikan dia sebagai hak pemegang saham. Jadi tidak mudah untuk memitigasi di awal, iya, tetapi paling tidak hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban, berkaitan dengan kapan pembagian dividen, apa yang disebut dividen, para pihak bisa melakukan di dalam sebuah perjanjian. Sehingga perjanjian inilah yang nanti bisa mengikat apa yang menjadi kebutuhan dan kewajiban dari para pemegang saham. Karena kita nggak tahu perusahaan ini tiba-tiba growing, besar, dan kemudian dia mau placing uang dari investor yang lain dan seterusnya, melakukan corporate action. Kalau ada salah satu pemegang saham yang tidak sepakat, nah hal yang paling mendasar misalkan Anda mengajukan permohonan kredit ke perbankan, itu juga tidak bisa terpenuhi hanya karena ada salah satu pemegang saham yang nggak sepakat. Nah, kalau pemegang sahamnya memang benar-benar dari awal membangun, mungkin ini menjadi sebuah ada moral di situ yang harus kita selesaikan di antara para pemegang saham. Tapi kalau 10% ini hanya pinjam nama, bahasa kasarnya hanya pinjam nama di dalam akta, tetapi harus diakui bahwa pinjam nama di atas akta itu juga diakui sebagai pemilik gitu. Jadi kalau bahasa Anda, saya ada perjanjian nih, perjanjian maksudnya membuat perjanjian di belakang itu bahwa dia tidak bisa menghadirkan RUPS, kemudian saham dia digadai, dibuat misalkan nomini. Nomini ini cukup banyak dibatalkan. Jadi bayangkan kalau Anda masih berpegang, ya gampang kita buat perjanjian nomini, nanti tidak semudah itu. Banyak orang yang sudah tertulis namanya di atas akta dan kemudian itu keluar di SK Kemenkumhamnya, itu justru menjadi pemilik. Jadi kalau ada perjanjian nomini dan seterusnya itu batal seluruhnya. Nah, sehingga ini menjadi concern kita, kenapa memang pinjam nama kah atau apapun dengan sistem OSS sekarang, misalkan saya dipinjam nama itu, ketika saya lapor SPT kan muncul nama-nama saya di perusahaan mana aja, sehingga itu yang menguatkan, sehingga dia bisa menjustifikasi bahwa ini merupakan perusahaan saya. Meskipun ada perjanjian-perjanjian lain, dianggap perjanjian itu melangkahi atau perjanjian itu tidak memenuhi 1320 KUH Perdata sehingga batal, jadi dapat dibatalkan. Jadi ini concern yang ingin kita sampaikan manakala teman-teman diajak menjadi pemegang saham. Kalau bicara mengenai kekuatan dari sisi investor, Anda minta 10%. Karena Anda bisa melakukan apapun untuk menelusuri uang yang telah Anda placing atau untuk menguatkan posisi Anda sebagai pemegang saham. Nah, di sisi yang lain, orang mencari investor juga harus ngelihat sejauh mana uang yang akan ditaruh dengan saham yang akan diberikan. Nah, ada model-model yang lain justru investor tidak pegang saham tapi pegang yang lainnya. Ini sebenarnya model yang dikembangkan sehingga itu memudahkan Anda sebagai founder untuk bisa lebih mudah dalam melakukan pengelolaan terhadap perseroan. Nah, apa yang ingin kita sampaikan bahwa kalau Anda pemegang saham dan kemudian Anda sebagai direksi, maka punya kerawanan di situ. Jadi fiduciary duty itu harus Anda perhatikan. Jadi Anda tidak bisa semena-mena menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, karena jika ini Anda lakukan, maka nanti mereka bisa menggunakan teorinya Pershing di corporate value itu. Jadi Anda bisa kemudian dilakukan gugat terhadap harta pribadi. Jadi bayangkan kalau Anda sudah melakukan dengan niatan Anda bahwa saya melakukan ini untuk perseroan, tapi di belakangnya terlihat ada sejumlah transaksi yang itu sebenarnya melangkahi atau bisa disebut sebagai vested interest bagi Anda, dan kemudian itu bisa dibuktikan, maka Anda harus bertanggung jawab terhadap kerugian perusahaan. Jadi apa yang ingin kita sampaikan bahwa pengelolaan perseroan kelihatannya mudah, tetapi ada hal-hal teknis yang mungkin sebenarnya Anda consider dulu sebelum membangun bisnis, karena tanggung jawab perusahaan itu terbatas, iya, dengan catatan bahwa pengelolaannya dilakukan dengan etikat baik. Tapi manakala itu dilakukan dengan memang ada unsur maksudnya ada unsur yang memang ingin merugikan perusahaan dan seterusnya, maka ini akan berlaku berbeda. Jadi pesan kita kepada teman-teman, ya jangan takut untuk berbisnis, bangun perusahaannya jauh lebih baik daripada menggunakan nama pribadi, dan kemudian usahakan ada perjanjian-perjanjian dan detail dalam melakukan pengelolaan perseroan. Anda bisa baca undang-undang PT sendiri, apa aja yang dapat Anda lakukan sehingga Anda tidak dipersalahkan oleh para pemegang saham. Demikian video singkat kita. Terima kasih.